yang terhormat Ibu Rafiansari, serta Ibu Kasih Kesos Rafiansari, yang kami hormati Bapak Ketua RW3 beserta pengurus, yang kami hormati Bapak Ketua RT beserta sekretaris dari RT 1 hingga 13 dan hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa menghadiri undangan kami pertemuan rutin bulanan di tingkat RW 3. Salawat salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu Bapak yang hormati, mohon izin untuk menyampaikan agenda pertemuan pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan tuan rumah, acara yang ketiga sambutan dan arahan Ketua RW 3, acara yang keempat penyerahan secara simbolis bantuan RW 3 berbagi dalam rangka realisasi program Semarang Berbagi dari oleh dan untuk warga. Acara yang kelima sambutan dan arahan Ibu Lurah Rafiansari. Acara yang keenam pembukaan dan diskusi jika ada alternatif saja. Acara berikutnya laporan keuangan dan acara yang terakhir 8 penutup. Baiklah, untuk menghemat waktu adalah acara malam hari ini kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pertemuan pada malam hari ini dari awal hingga akhir mendapatkan ridho dan bimbingan dari Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa disilakan. Terima kasih. Ini acara kedua sambutan tuan rumah kepada Bapak Suparso kami ketuakan. Alhamdulillah ini hormat ibu semuanya, hormat ibu Bapak RW dan Bapak keluarga seluruh RW 3. Alhamdulillah bisa menghadiri acara pada malam hari ini. Kami selaku yang berkesempatan mohon maaf apabila ada hal-hal atau kekurangan yang memang saya masih butuh pembinaan arahan dari bapak-bapak semua. Kemudian Pak, Bapak Ibu, sambutan dari teman-teman selaku saya yang berkesempatan. Waktu dan saya cukupnya saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ketiga sambutan dan arahan Ketua RW 3 yang terhormat Bapak Dr. Abdul Saji Daryata kami ketuakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rafiansari, beliau Ibu Lina Budiati Sarjana Hukum. Yang saya hormati Eka selaku Kasih Kesos Rafiansari. Yang saya hormati pengurus RW 3 dan tak lupa yang saya banggakan sekjennya tentu saja Bapak-bapak Ketua RT beserta sekretaris dari RT 1 hingga 13. Bapak-bapak yang kami hormati, marilah kita selalu senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan berkah, taufik serta hidayah yang diberikannya. Malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini di tengah-tengah kita hadir pula beliau Ibu Lurah. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat cinta dengan RW 3. Dalam kondisi hujan-hujan pun beliau berkenan tahu di tengah-tengah kita. Yang saya hormati semuanya, Bapak-bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan malam hari ini, yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih pada Mas Suparso selaku tuan rumah yang sudah memfasilitasi segala sesuatunya sehingga pada pertemuan
kami sampaikan, perlu kami laporkan bahwa keadaan RW 3 alhamdulillah kemarin di saat hujan kita memang kebanjiran hujan itu ada di RT 3, RT 2, RT 8, RT 7 dan sebagian RT 5. Ini memang luar biasa kemarin hujannya, dan alhamdulillah ini bapak-bapak semuanya kita harus bersyukur karena yang terpencil bukan hanya kita hujan satu lutut air kita di jalan, tapi kita bayangkan bagaimana di Siwalan, bagaimana di Kalgawi, itu baru sewilayah satu kecamatan, itu sudah mengerikan di sana. Belum lagi di tetangga kita yaitu Kabupaten Demak dengan korban yang seperti itu. Oleh karenanya ini bukan salah siapa, tapi marilah kita sama-sama waspada untuk menanggulangi seperti ini. Tentu saja baik kita semuanya warga RW 3 masing-masing RT, di warga RT mari kita tingkatkan utamanya kebersihan selokan, karena kemarin ada sedikit protes itu dari RW 9 dan RW 8 karena memang hilirnya ya akhirnya di sana itu ada bantal, ada kasur dan lain sebagainya itu bermuara di sana. Nah itu yang disalahkan juga kita. Padahal kita nggak pernah buang yang namanya kasur. Kalau kita buang kasur di selokan nggak muat, tentu saja begitu. Selokan kita di RW 3 itu relatif masih kecil selokan. Makanya kemarin kami usulkan pada Ibu Lurah supaya lebih komprehensif kita memperbaiki saluran dari Kampung Raya sampai Gajah ini. Jadi RW 1 sampai RW 9 itu secara komprehensif. Jadi bukan parsial masing-masing RW itu mengajukan sendiri-sendiri. Nanti kalau mengajukan sendiri-sendiri hasilnya lebih tidak maksimal. Makanya seperti itu. Jadi bapak-bapak semuanya kita ingin ayo kita bareng-bareng kerja bareng, kita kebersamaan yang kita tingkatkan sehingga banjir itu insya Allah khusus dan tidak ada lagi. Kalau untuk habis tidak mungkin, Semarang tetap ada, tapi kita tetap bersyukur tidak usah menyalahkan antara RT yang satu dengan yang lain, tapi kita tetap harus ada kebersamaan. Yang kedua tentu saja kami laporkan Lurah bahwa kegiatan kita yang kalau nggak salah sudah hampir 4 bulan atau 5 bulan yang lalu dari program pemerintah kota yaitu Semarang Berbagi, kemudian kita aplikasikan dan kita implementasikan di RW 3. Kita alhamdulillah bisa berjalan walaupun nilainya masih tertatih-tatih. Ini sudah kita bisa menunjukkan bahwa program dari Semarang Berbagi untuk warga Semarang dan kita laksanakan di RW kita yaitu RW keluarga besar RW 3 Berbagi. Insya Allah ini sudah bisa berjalan pada malam hari. Dan ini yang pertama. Untuk itu kasukan dulu nanti mohon berkenan untuk memberikan secara simbolis bantuan keluarga besar yang kita berbagi ini kepada warga yang akan diwakili oleh ketua RT. Jadi ini bukan mengada-ada, tapi ini memang betul-betul program pemerintah Kota Semarang dan mungkin di Kelurahan Gayam Sari itu satu-satunya yang baru berjalan di RW 3. Mungkin seperti itu. Nanti beliau yang besok. Nah, inilah supaya nanti Bapak-Bapak Ketua RT bisa menunjukkan bahwa ini ada buktinya. Jadi kemarin menyisihkan uang 1.000, 2.000 atau berapapun yang dikumpulkan hasilnya seperti ini. Alhamdulillah ini dikelola oleh seksi sosial dan seksi sosial bisa dengan uang yang masuk itu bisa terkumpul dan akhirnya diberikan paket ini sebanyak 25 paket. Paket nilainya Rp100.000 ini. Terima kasih Bapak Ketua RW atas sambutan dan arahannya. Baiklah, sampai pada acara yang keempat yaitu penyerahan secara simbolis bantuan keluarga besar RW 3 Berbagi. Pada saat ini dari Kelurahan akan menyampaikan secara simbolis
tertulis kepada Bapak Ketua RT 10 mohon nanti Pak Yanto mewakili menerima secara simbolis bantuan dari warga ke warga yang pada malam hari ini akan diserahkan kepada Pak Yanto selaku Ketua RT 10 yang nanti akan disampaikan kepada warganya. Untuk itu kepada yang terhormat Bu Lurah didampingi Bapak Ketua RW, Bu Kasih Isos dan Pak Yanto bisa menempatkan diri di tengah. Sampaikan kepada warga yang kemarin datanya sudah ada di seksi sosial. Untuk selanjutnya sambutan dan arahan dari Ibu Lurah kepada yang terhormat Ibu Lina Biarti SD Amerika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 3 beserta seluruh pengurus keRW-an dan juga yang kami hormati Bapak Ketua RT beserta sekretaris dari RT 1 sampai dengan RT 13. Alhamdulillah, puji syukur dan kehadiran kami berkat segala ta'ala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Tak lupa selama salam senantiasa kita hadirkan pada Junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan selamatnya di dalam akhir hidup. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah di bulan yang penuh barakah ini kami mendapatkan undangan dari Pak RW yang bertemakan tentang berbagi, yaitu kegiatan RW 3 berbagi yang merupakan implementasi kemarin kami laksanakan kegiatan semalam berbagi yang juga merupakan program dari pemerintah Kota Semarang. Jadi pemerintah Kota Semarang itu mempunyai 2 program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Di samping program-program dari pemerintah pusat juga. Yang dari pemerintah pusat itu ada PKH, PDMP, dan juga CDP atau cadangan pangan. Kalau di pemerintah kota ada 2 kegiatan yang dimulai dari permakanan. Permakanan itu awalnya lahir ketika COVID ya, sekitar mungkin kalau tidak salah sekitar tahun 2021. Hanya saja pada saat itu fokus kegiatannya seperti Jumat Berkah, yaitu pemberian makanan besar saji atau dalam bentuk nasi kotak kepada warga yang kurang beruntung di setiap hari Jumat 3 kali dalam sehari di hari Jumat. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan berbagai evaluasi dan koordinasi dengan petugas di lapangan dalam ini kelurahan, Askesor dan PSN, ternyata pemberian makanan siap saji itu kurang efektif. Untuk itu mulai tahun 2023 berganti dengan masih sama namanya permakanan, tetapi dalam bentuk sembako. Dan karena keterbatasan anggaran yang dulunya permakanan itu bisa dilaksanakan setiap pekan, dan sekarang karena sembako diberikan setahun itu 5 kali dan isinya lebih keren di RW 3. Ini kami terima kasih sekali pada Pak RW dan seluruh jajarannya Pak RT karena sudah menginisiasi kegiatan Semarang Berbagi ini. Seperti tadi yang sampai diminta ke Pak RW, memang RW 3 ini pionir di dalam kegiatan ini. Alhamdulillah,
harapannya nantinya kegiatan dari RW 3 ini bisa dicontoh oleh RW lainnya. Mungkin saat ini memang RW yang lainnya melakukan kegiatan yang sama, tetapi masih dalam konsep Jumat berbagi. Harapannya nanti ini bisa menjadi contoh dan juga bisa berkelanjutan secara kontinu. Karena kegiatan ini sangat bagus sekali, baik itu bagi pemberi maupun bagi penerima. Bagi pemberinya ini sudah dicatat sampai akhir nanti kita di akhirat nanti jadi celengan kita insya Allah akan, karena ini sesungguhnya kalau sudah kok ini sesungguhnya harta kita yang benar-benar harta kita, karena ini akan kita petik nantinya kita sudah tidak didengar ini. Bagi penerima ini merupakan tubuhnya karena perhatian dari tetangga kita dan ini yang pertama kaitannya dengan semangat berbagi, karena sekali lagi mengucapkan terima kasih sekali pada Pak RW, Pak RT dan seluruh jajarannya atas partisipasinya pendampingan kegiatan dari pemerintah kota. Yang kedua, terus kemarin memang di Kota Semarang pada umumnya terjadi bencana alam, ada yang tanah longsor, ada yang bencana banjir. Ini kemarin karena memang intensitas hujannya sangat tinggi, dan juga alhamdulillah ini kita masih bersyukur ya orang jadi walaupun benar tetap bersyukur karena memang di kabupaten tetangga kita itu banjir itu sampai ketinggiannya sampai 3 meter sampai dan ini juga dalam setahun itu 2 kali, di bulan Februari dan bulan Maret kita bersyukur. Terus kemarin pada saat rapat lembaga Pak RW sampai mengusulkan ke kami bahwasanya untuk revitalisasi saluran secara komprehensif dari Tanggul sampai dengan mungkin lebih tinggi. Dan kebetulan habisnya kami juga sudah berkomunikasi dengan Pak RW. Insya Allah beliau akan mengawal pelaksanaannya sampai tahun 2025 nanti. Dan untuk yang waktu dekat ini, insya Allah pemerintah kota akan membangun peningkatan jalan kedua 1 dan juga saluran. Semoga dengan adanya pembangunan saluran di kedua 1 itu nanti aliran-aliran dari wilayah kita bisa cepat terbawa ke rumah pompa. Dan terus seperti yang diminta Pak RW, kami butuh support dari panjenengan. Salah satu pencegahan ini adalah kebersihan dari saluran. Lebihnya mohon maaf dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah dikit, jadi tadi beliau menyebut bahwa revitalisasi saluran sudah disampaikan oleh Pak RW. Alhamdulillah siang tadi saya juga ditelepon sama Pak RW kaitannya di RW yang belum masuk ke Serta. Jadi salah satunya ini kemarin renovasi balai RW 3. Ya ini. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua pembangunan atap tribun lapangan voli RW 3 Kayamsari, dan yang ketiga perbaikan gorong-gorong Jalan Tangerang Selatan 4 RW 5 Kayamsari. Karena posisi itu gerbang di atas 11 Gang 4 itu ternyata air dari Kampung Raya itu bukan masuknya ke situ. Jadi gorong-gorongnya mungkin memang perlu dibenahi, ditinggikan dan dibubarkan gitu. Nah itu tadi siang sudah sampaikan kepada Pak RW. Itu sebagai tambahannya untuk pemahaman kita semuanya bahwa itu jadi semua sudah kita usulkan, dan alhamdulillah beberapa titik oleh beliau Ibu Lurah RW 3 sudah diperhatikan. Jadi memang betul-betul keterbatasan anggaran yang ada di kelurahan maka memang harus dibagi skala prioritas. Jadi bukan berarti nek ono kegiatan yang
nanti bahkan dibantu oleh Pak Hanawi, insya Allah nanti akan disampaikan nanti bisa betul-betul terlaksana di P3. Begitu Bapak semua. Kembalikan ke Bapak. Terima kasih Ibu Lurah atas sambutan dan arahannya. Semoga menjadikan motivasi kita semua warga RW untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan utamanya, sehingga semuanya bisa menjadi yang terbaik di kesehatan dan pelayanan yang baik serta keamanan. Untuk selanjutnya mohon masukan untuk bisa membagikan kepada Bapak-Bapak Ketua RT sekaligus menandatangani belangko yang ada nanti biar di asto Bapak-Bapak Ketua RT untuk bisa diserahkan kepada warga yang kemarin sudah datanya masuk ke seksi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan yang kami hormati Bapak RW 03 beserta sekretarisnya Bapak Selamat, dan yang kami hormati pula Bapak RT 01 sampai 13 yang kami banggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku seksi sosial RW 03 akan melaporkan semangat berbagi yang terdiri dari satu, kami memutuskan musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Program semangat berbagi direlasikan dengan kegiatan besar warga RW 3 berbagi dari warga oleh warga dan untuk warga RW 3 telah terkumpul dana sukarela dari 11 RT yang menyetorkan sampai dengan bulan Maret 2024 telah diterima seksi sosial RW 3 sebesar Rp2.433.500 setiap paket seharga Rp100.000 dengan kemudian sebagai berikut: 1. Beras 5 kg harga Rp70.000. 2. Minyak goreng 1 botol Rp15.500. Gula pasir setengah kilo Rp9.500. Kecap 1 saset Rp2.000. Mie instan 2 bungkus Rp4.000. Semua paket jumlahnya sekitar Rp2.500.000. Pengeluarannya anggaran sebesar Rp77.500. Jadi Rp2.500.000 usul dari Bapak-Bapak Ketua RT yang nanti akan dipandu oleh Bapak Ketua RW. Untuk itu monggo sebenarnya kepada Bapak Ketua RW kami turun. Terima kasih Pak Selamat. Untuk mengisi waktu kita, kami membutuhkan beberapa masukan, pertanyaan, atau mungkin usulan dari beberapa RT dari desa sampai 13. Barangkali malam ini ingin mengusulkan apa atau bertanya apa, monggo dipersilakan. Mumpung di tengah-tengah kita ini ada beliau Ibu Lina selaku pemangku wilayah kelurahan Kainsari, sehingga nanti penjelasan lebih jelas apa sih yang diinginkan panjenengan dan apa yang bisa kita berikan dari kelurahan. Jadi kalau saya itu kan panjang tangannya beliau yang ada di wilayah RW. Jadi ketika rapat sudah selesai, kemudian kita sampaikan kepada panjenengan. Ya masih satu ketinggalan informasi, yaitu kelurahan itu masih ada satu kegiatan atau satu program, yaitu Kelurahan Kainsari Bersinar, yaitu bersih narkotika.
Ini kemarin ada kegiatan sosialisasi dari BNN, dari Badan Narkotika Nasional, itu mensosialisasikan bahwa sebisa mungkin Indonesia itu terbebas bersih dari narkoba. Begitu pula di kota Semarang, lebih khusus di Kelurahan Kayamsari, maka muncullah yang namanya Kelurahan Kayamsari Bersinar. Ini adalah program untuk mengurangi lah, meminimalisir dari narkoba yang ada di Indonesia, khususnya di Indonesia. Semoga nggak ada di Indonesia. Namun demikian, kami masih menunggu jumlah tulis dari kelurahan, karena kemarin saat kami rapat di kelurahan itu setiap RW itu diminta relawan sebanyak 3 orang, kan begitu. Relawan sebanyak 3 orang untuk menjadi relawan Kelurahan Kayamsari Bersinar. Yang namanya relawan berarti harus dibayar di tahun bayaran. Jadi itu maksudnya apa? Kalau saya kemarin usul sama Bu Lurah, kalau narkotika berarti kita yang merokok nggak boleh jadi relawan ya kan? Bu Lurah malah mencontoh karena nanti akan diterjemahkan oleh beliau. Kalau harapan kita memang remaja-remaja itu khususnya itu sasarannya kan di sana, itu apa namanya narkoba itu. Maka dari itu Karang Taruna yaitu ini ketua Karang Taruna ini bisa setiap kali kumpulan bisa disampaikan betapa jahatnya narkoba ini. Ibu Rakyat Sari Beriman Hati bersama Duka, Bapak Ketua RW bersama staf, serta Bapak-Bapak Ketua RT 1 sampai 13 bersama yang saya hormati. Terima kasih waktunya. Jadi saya dari RT 10 Bu. Nama saya Yanto, Mas saya Pak Yanto. Jadi saya mengusulkan Pak Hadi mohon untuk Muslim Bapak nanti saya difasilitasi yang utama Pak, karena untuk penutupan got yang pada saat ini yang itu tempat perwakilan sudah dibangun, jadi saya merasa sangat susah sekali. Di tempat saya ada tanah kosong yang biasanya untuk parkir warga dan orang tamu-tamu yang RT 10 di utara musola. Sedangkan di musola RT 10 sebelah utara yang kosong itu sudah ditutup, sudah dibangun sehingga warga RT 10 kalau ada tamu yang membawa mobil atau ya siapa saja yang lewat tidak ada tempat parkir Pak, tidak ada tempat parkir karena jalannya sangat sempit, terutama di ujung barat. Jadi dari sebelumnya maka saya sering sekali minta difasilitasi yang paling utama oleh Pak Jaka Sedu, karena ya saya mengingat warga saya biar tetap kondusif. Akhirnya ya jadi mohon maaf Bu Lurah, bisa ditinjau di lokasi. Mengapa saya selalu beliau minta, karena ya melihat situasi dan kondisi agar warga saya yang ada di sebelum ini ya betul-betul kondusif, tidak ada masalah. Karena kan gimana kalau bagaimana kalau ada masalah, ada lalu pakai di mobil dan nggak tahu mobilnya, terus suruh pergi karena jalannya situ nggak bisa salah simpang. Ini saya dengan ide, dengan program kalau di selatan musola itu ditutup bisa untuk parkir. Jadi Ibu bisa misalnya kalau ada waktu bisa jalan-jalan di situ bisa. Juga
saluran itu nggak mampu, artinya tidak berjalan. Nah, yang saya usulkan juga itu karena imbasnya itu dari RT 13, RT 10 juga begini. Jadi kemarin saya pernah mengusulkan sama Bu Riri sama kerja saluran ini Pak yang bikin RT 10 itu lancar. Nah, kemarin pas hujan deras pas banjir itu, ya itu kebocoran itu sampai ke Jalan Kampung utara selatan, utara 10 itu sampai ke jalan tol itu nggak lancar. Nah, kemarin musim tahun ini kok biar juga sangat berlima. Nah, saya usulkan juga untuk musimkan bagaimana saluran itu bisa diperhatikan karena imbasnya Nek pengen kok sabar, nek udah deres, penjenengan ngaku-ngaku nang di lapangan voli wae. Kira-kira banjir ini jenengan kalau ini jadi beli. Ya, kayak itu. Jadi kan jenengan kan bisa memilih sendiri kan sekarang. Luar biasa kalau di lapangan voli itu banjir. Jadi itu banjir yang ada di lapangan voli itu airnya itu lubirnya dari Kangguru Raya Puncak masuk ke Kangguru Selatan 4. Kangguru Selatan 4 belok kiri, orang beras kita tapi mau belok kiri. Iya, air itu belok kiri menuju ke RT 2, RT 3, RT 8, RT 7. Itu dampak dari yang seperti itu. Dan memang penjenengan personalnya pas sudah deres silahkan lihat di sana. Kalau saya putar di antara satu RW itu yang paling dalam banjirnya di mana? Ya di situ, karena di situ daerah cekung. Kalau yang lain banjir itu misalnya habis nanti hujan selesai, ya udah hilang. Tapi ketika di situ ya nunggu sih, nunggu ini gajah itu, nunggu gajah yang sumber ya enggak. Nah ini maka harapan ini yang ada di RT 5, 10, 12 yakinlah penjelas bolak-balik ditinjau Pak Jaka, Bu Riri, oke ditinjau dan itu usul tidak hilang, selalu diurus, hanya butuh kesabaran. Yang terhormat pada Ibu Lurah Kelurahan Indrasari Bu Lina, yang saya hormati Bapak Ketua RW 03 Kelurahan Indrasari serta sekretaris Bapak Slamet, yang saya hormati pengurus RW 03 dan yang saya hormati Ketua RT 103 dan sekretaris yang saya hormati. Begitu izin Bu Lurah, saya mau sedikit menanyakan pada jenengan terkait dengan ya semuanya mengetahui yaitu tentang APBD kelurahan yang mungkin di dipasarkan berapa mungkin, dan ini misalnya pengelolaan tentang keuangan yang ada di kelurahan dan saat ini tentang mungkin bisa jelaskan supaya bapak-bapak yang ada di sini bahas tentang APBD infrastruktur yang mungkin dalam pembangunan maupun infrastruktur jalan. Dan saya memiliki usulan mungkin ini usulan yang bisa bisa dievaluasi ataupun diterapkan nantinya. Saya sebagai ketua komunitas ini memiliki kayak tentang pengadaan yang seperti alat-alat kesehatan, misalnya bisa berupa tensi di mana atau benar-benar supaya di sini nantinya setiap puskesmas ada puskesmas remaja bisa mudah untuk di RW 03 dan
untuk rumah pintar ataupun rumah pendidikan yang ada di sekitaran RW 3. Mungkin itu saja Bu yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila salah kata yang saya ucapkan orang pimpinan DPD. Saya mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pertanyaan pertama berkaitan dengan APBD dan pengelolaan jangka anggaran pelaksanaan visi Cakung 9 itu masing-masing wilayah berbeda. Untuk wilayah sama sendiri mendapatkan 1 M. 1 M itu diambil 60 juta untuk kegiatan visi. Yang mana kegiatan visi ini difokuskan untuk kegiatan pemberdayaan berkelanjutan. Nanti pelaksanaan kegiatannya kita berdasarkan dari hasil musabah perempuan atau rambut perempuan yang kita laksanakan setahun sekali di awal tahun. Masih sisa 950. 950 itu nanti akan dibagi ke RW. Kita bukan ada 9 RW, tetapi karena 1 RW itu merupakan aspal mana kepemilikan tanahnya bukan milik Pemkot, jadi tidak bisa tercover oleh dana bantu. Jadi 950 nanti dibagi 8 berdasarkan dari hasil musyawarah yang kita laksanakan bersama Pak RW di sekitar bulan Januari. Merespon program bersinar tadi, kami mengusulkan untuk melibatkan semua seksi keamanan yang ada di RT. Jadi RT 1 sampai RT 13 termasuk saya yang ada di RW. Karena wilayah kami ini banyak tempat kos-kos yang menyebar di RW 3 setelah kami mapping. Jadi banyak tempat-tempat kos yang disinyalir juga rawan untuk narkoba. Jadi kalau bisa nanti kalau ada sosialisasi, biarpun kami sudah bekerja sama dengan Polrestabes dan Polsek, karena saya juga mitra Aktimas di Kota Semarang, sehingga selalu mengikuti kegiatan-kegiatan dari pihak kepolisian. Karena ini ada program baru yang di Kelurahan Jatisari, mohon kami dilibatkan dari seksi keamanan RT dan RW, khususnya di RW 3, karena juga di wilayah kami banyak tempat kos-kosan yang bisa disinyalir untuk rawan untuk pengguna narkoba. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemarin Februari, Maret sudah habis semua alias kosong. Bapak-bapak perlu diketahui RT 1 sampai RT 13 bahwa kas Semarang RW Berbagi triwulan pertama sudah habis kosong. Demikianlah dari saya. Nanti sehabis rapat ini langsung Bapak RT dari masing-masing RT bisa mengambil langsung Semarang Berbagi ini didistribusikan kepada yang berhak menerima. Yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih atas waktunya. Masa pembangunan alhamdulillah sampai selama ini kan aman saja. Cuman kalau yang namanya sisi bangunannya yang mengatur, karena selama ini pembangunan dijaga oleh pemerintah. Jadi contoh sisi bangunan ini bingung kalau dulu masih bisa mengajak, ayo buat aja bangunan. Sekarang kita tidak bisa. Sementara akses bangunan juga kas pembangunan saja pemasukan dan pengeluarannya banyak pengeluaran. Jadi amai ngomong ngajak-ngajak itu bingung. Kayak mengajak-ngajak untuk gol, dicoba serupa aja beres. Beda dari gol ada pengajuan serupa aja beres. Kita hanya tuturi aja. Maunya
itu saluran induk yang di kampung raya itu bermuara di belakang Sandatek. Kita lihat sampai sana belakang Sandatek, ke sana sudah kita nggak tahu kemana. Jadi salurannya sudah tertutup semuanya, tidak bisa diganti. Untuk kita upayakan agar saluran-saluran induk itu diperbaiki dulu, baru nanti di RT masing-masing menyesuaikan. Karena saluran induk sudah lancar, baru nanti yang di lingkungan kita diupayakan disempurnakan dan disesuaikan. Ya, kalau selama ini RT perlu lalu dan kote, sementara yang induk belum bisa dikerjakan, yang berarti malah nanti yang induk bukan lancar, saluran kita sudah bagus, ombo malah lebur. Itu resikonya di situ. Membuatkan hal ini dari saluran, kemudian APBD, termasuk kegiatan narkoba, semua sudah ditanggapi dan kita tinggal menunggu dan berbenah diri untuk kegiatan tersebut agar intinya keluarga besar di RW 3, keluarga besar khususnya dan keluarga besar semuanya kondisi aman, tentram, terkendali, terbebas dari banjir, dari penyakit. Amin. Berikutnya Bapak-Bapak Ketua RW menerima edaran proposal untuk zakat fitrah, mohon untuk diisi. Itu di kolom terakhir tanggal 20 ya, yang betul tanggal 7. Jadi tanggal 7 besok Minggu, berarti besok Minggu paling lambat sudah disampaikan ke panitia zakat fitrah di Masjid Anur. Mas Eko bisa dititipkan ke saya juga bisa, ke Pak Sabto juga bisa, ke Pak Yono juga bisa, karena insya Allah nanti pendistribusian zakat fitrah itu tanggal 8 atau 9. Untuk pembayarannya mulai tanggal 6, 7, 8, 9. Monggo nanti bisa diinformasikan kepada warga yang melaksanakan pembayaran zakat fitrah di Masjid Anur dimulai pada hari Sabtu tanggal 6. Mungkin hari Sabtu dari jadwal itu sudah ada masing-masing sesuai jadwal yang ada. Yang harapannya nanti dari masing-masing RT bisa mendampingi pada saat distribusi itu sehingga bisa sampai kepada warga yang betul-betul membutuhkan. Demikian untuk